Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya setelah sekian lama, hampir 2 bulan ya kalau nggak salah. Saya nggak ada bikin video gitu loh, karena kegiatan saya yang memang lumayan banyak. Nah, untuk teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nyai, ya Ibu Nyai. Tepatnya saya ada di makam keramat Pangeran Jayakarta di daerah Jakarta Pusat. Nah, saya ini mau mengungkap sebenarnya siapa sebenarnya Pangeran Jayakarta, kenapa dia begitu dikeramatkan, sejarahnya bagaimana. Nanti kita tanya-tanya dengan Ibu Nyai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu Nyai, saya penasaran sih sebenarnya dari dulu-dulu. Ya. Pangeran Jayakarta ini sebenarnya siapa ya, Bu? Pangeran Jayakarta adalah seorang pejuang yang ada di Batavia. Pejuang yang ada di Batavia. Iya, dari sekitar tahun, pokoknya ini Pangeran Jayakarta ke-5. Pangeran Jayakarta ke-5. Itu maksudnya dia keturunan dari raja mana ya? Ini banyak versi. Raja Fatahillah, beliau ada yang mengaku dari keturunan dari Cirebon. Dari Cirebon, dari kerajaan Cirebon. Ada yang mengaku dari kerajaan Kutai. Ada juga ya dari Sultan Hasanuddin dari Banten. Oh, Sultan Hasanuddin. Nah, tapi itu kalau yang sebenarnya dari kerajaan mana tuh? Banyak versi, jadi saya juga nggak begitu paham. Oh gitu. Nggak begitu paham. Mungkin yang lebih jelasnya banyak sih, setiap pengunjung udah beda versinya. Oh gitu. Oh, sedang makam ini sendiri nih, ini udah ada sejak kapan ya? Oh, udah lama banget sih, udah berapa ratus tahun semenjak beliau. Udah berapa kali dipugar ya? Sebenarnya nih, Bu, ini saya ngerasain sih dari tadi masuk ya. Ini energinya lumayan gede ya, Bu ya. Energinya sih cukup kencang. Terutama saya ngerasain sih tadi di belakang saya nih, aduh, nggak adem sih. Ada. Anget. Hadir, iya. Kayak apa ya? Lumayan gede sih energinya. Iya. Bu, ini nih sebenarnya petilasan atau memang makam? Nah, itu dia. Orang ada yang berpendapat bahwa ini adalah petilasan, dan ada juga yang bilang bahwa ini makam. Ada yang gerak di kaki saya, itu kayak binatang loh, Bu. Saya kaget loh teman-teman, itu kayak jadi colek ya. Kayak dicolek gitu. Saya pikir tadi tikus. Itu banyak versi, Pak, banyak pendapat. Tapi bagi saya berpendapat ya sebagai pengunjungnya juga yang kesini, yang penting kan doanya gitu. Jadi orang yang berpendapat oh saya percaya di Bu bahwa beliau tuh wafatnya di sini, karena di sini kan di depan Jalan Pangeran Jayakarta. Nah, terus di situ kan ada sebelah sumur, di sebelah kanan itu kan ketika beliau dikejar dari Jalan Jakarta ujung tuh ada Gereja Sion. Nah, di situ dikejar sampai terpecah-pecah kulit. Makanya ada jalan pecah kulit kan? Oh iya. Situ. Nah, beliau lari ke sini, lantas jubahnya dibuang ke sumur itu atau? Berarti Pangeran Jayakarta ini memang sebagai pejuang Republik Indonesia ya? Terutama di Batavia itu. Terutama di Jakarta ini. Oh. Itu berarti dari sebelum tahun 1800-an tadi ya. Angkatan si Pitung atau
lebih. Iya. Sebelum si Pitung berarti. Iya, sebelum. Banyak Bu yang ziarah ke sini. Banyak. Setiap hari ada aja. Ada aja. Dan itu permintaannya apa aja? Tadi sih waktu saya minta izin ke Ibu sore, saya memang ada peziarah di sini sih. Itu biasanya permintaannya apa aja? Macam-macam sih ya, kita juga nggak tahu. Cuman kalau untuk non muslim hanya mengirimkan doakan, bukan meminta. Minta keberkahannya ya, itu mengirimkan doa untuk beliau gitu ya, sebagai pejuang gitu aja. Tapi yang non muslim, yang orang muslim juga ada, yang banyak sih di sini yang non muslim kayak makanya di sini kan umum gitu, kayak di makam-makam yang lain, yang non muslim nggak bisa masuk. Kalau di sini kan boleh gitu sih. Nah biasanya nih Bu, maaf saya potong, kalau misalnya peziarah gitu yang mau kesini itu harus melalui Ibu dulu atau gimana? Minta izin ke Ibu dulu gitu. Kalau udah biasa sih nggak apa-apa, tapi kalau yang istilahnya rasa menghormati, rasa iya kalau nggak ada Ibu gitu yang menunggu, tapi saya harus lapor dulu ke sini saya mau ziarah. Kalau nggak pun nggak apa-apa, bagi saya sih nggak apa-apa. Oh gitu. Berarti bisa langsung masuk gitu. Biasanya mereka kalau yang baru sih udah pasti ini dulu. Kayak saya gitu kan izin. Nah kalau yang udah biasa juga Bu minta dituntun doa gitu. Kalau udah biasa juga, karena saya nggak enak dibuka dulu, pembukaan dulu gitu. Ibu nggak pernah tanya tuh maksudnya tujuannya datang ke sini tuh apa? Oh selalu. Saya nggak nanya, cuman mereka mengutarakan niatnya sendiri niatnya. Macam-macam tuh Bu. Macam-macam. Ada yang minta jodoh, kekayaan. Ada banyak, sampai ada yang minta yang nggak di luar ini gitu ya. Ada yang minta buntut, cuman kalau yang itu saya tolak, Pak, ini bukan tempatnya gitu. Jangan salah kaprah. Tapi banyak Bu yang setelah pulang dari sini yang berhasil gitu. Banyak Pak. Oh gitu. Banyak. Cuman saya titip pesan, kalau seandainya udah berhasil jangan lupa kesini lagi gitu. Itu memang ada perjanjian, ada persyaratan dari pihak Pangeran Jayakarta sendiri atau gimana? Saya cuma dititipkan begitu aja. Dulu kan sebelum saya karena bapak udah almarhum, jadi tadinya juga saya nggak mau megang ini, soalnya ini berat kan megang ini, apalagi saya perempuan gitu, kan langkahnya beda dengan laki-laki. Bukan hanya sekedar kita baca doa terus kirim doa, itu bukan itu gitu. Bu, cuman saya penasaran, kalau Ibu lihat tadi itu sebenarnya apa sih Bu? Kayak nyetrum gitu di kaki saya, itu saya kaget loh bener. Ya Ibu nggak bisa menafsirkan. Kadang-kadang ya orang mau kesini gitu. Iya mungkin ada panggilan, entah dicolek, entah gimana gitu. Alam ya itu ya. Pokoknya niatnya baik aja gitu. Ya. Kalau saya sih sama teman-teman, saya mudah-mudahan niatnya baik. Iya niatnya baik. Nah ini udah agak adem nih Bu. Kalau tadi anget ya. Iya. Kalau sekarang udah. Selama ini ada nggak yang datang sini tapi ditolak? Ada banyak. Ditolak itu semacam kayak gimana Bu? Gini ya, udah banyak sekali sampai Ibu taruhin uang. Banyak, banyak dah gitu, mungkin ada 50 juta berapa. Cuman dia mau nyimpan, mau membuang barang-barang pusaka dia. Titip di sini. Ini Bu uangnya untuk Ibu. Ibu kan ini non muslim ya gitu. Ibu gitu, Pak Ibu tahu ya ini non muslim gitu. Tolong nggak Ibu, katanya. Ibu bilang maaf dengan segala hormat. Tolong sampaikan kepada yang punya ini. Kalau mau membuang, buanglah di laut. Kalau mau disimpan, simpanlah di museum. Di sini bukan tempat menyimpan barang pusaka kecuali punya beliau gitu ya, punya yang Pangeran Jayakarta. Sampai saya dipaksa ada berapa kali itu orang yang gitu, tolong Ibu, nggak bisa, tolong. Akhirnya saya jadi Ibu kata jangan ini loh, udah di luar kesabaran. Iya. Gitu ya Allah, benar harus sabar gitu.
mohon, kata saya mohon jangan sampai saya marah gitu, soalnya ini amanat, jangan sampai, iya logika aja lah, saya buang aja ke laut. Nah, kalau untuk peziarah sendiri nih Bu, itu paling jauh mereka datang dari mana? Banyak dari Kalimantan, Dari Kalimantan. kayak Kopingho, Papingho itu dia tuh dari Kalimantan, Datang ke sini. datang dari Batam, dari Palembang, Dari Palembang juga. Palembang. Ziarah ke sini. Iya. Itu mereka tidurnya di sini atau? Nggak boleh tidur, kalau mau tidur di hotel. Oh, kan jadi kalau mau maksudnya tidur di hotel, mereka datang Kesini jauh-jauh berdoa hanya untuk kalau Pak Pingo kan non muslim dia, tapi dia kan udah yakin, dia percaya. Kayak dulu Pak Acai dari Palembang sama Pak Haji Bohri dari Palembang, sampai sekarang masih dia terus, walaupun sampai udah sepuh. Pak Pingo tuh udah sepuh ke sini. Kalau bulan Maulid dia memakai banget sih ya. Banyak yang dari sini juga Pak Gunawan, karena beliau Katolik. begitu. Beliau Katolik, tapi dia apa bacaannya Islam. Bacaan Al-Quran ya. Apa itu yang itu bapak saya banyak mengislamkan. Nah, terus kalau dari pihak dari Pangeran Jayakartanya sendiri nih, Bu, pernah nggak bilang atau datang ke dalam mimpi Ibu bilang saya nggak mau tempat makam saya ini jadi semacam kayak apa ya, ritual pesugihan atau apa? Pernah nggak ya? Soalnya Tapi memang di sini nggak ada buat nggak ada ritual itu. nggak ada yang menyimpang, nggak ada sih. nggak ada yang menyimpang ya? Nggak ada yang menyimpang. Cuma itu aja. Banyak saya juga yang dulu minta nomor. Bisa tolong minta nomor. Orang India dari Sunter. Dari orang India dari Sunter datang ke sini. Dari Sunter. Itu mereka tahu dari mana, Bu? Nggak tahu. Kalau kayak saya kan tahu, memang saya maksudnya rutenya saya sering lewat sini gitu kan, terus rumah juga nggak jauh dari sini. Iya. Nah, kalau kayak mereka itu tahu dari mana ya? Mungkin dari mulut ke mulut kali, nggak tahu. Itu datang pertama datang supirnya. Saya suruh ke depan, maaf, kata saya yang butuh yang datang ke sini. Iya. Nah, datang akhirnya ke sini, tolong deh Bu, katanya, minta nomor. Di sini bukan tempatnya, mungkin entah di gunung lah, entah di mana, kata saya nggak tahu Bu. Sampai maksa. Oh gitu ya. Iya. Bu, Ibu sendiri udah berapa tahun jadi kuncen ini? Ini kuncennya hanya Ibu sendiri atau memang ada yang lain? Ibu sendiri. Ibu sendiri. Ini turun temurun berarti? Enggak juga dulu bapak saya, masanya bapak saya ada 2 orang gitu. Sebelumnya juga dari sebelumnya 2 orang itu terlebih dulu bapak saya sama almarhum Pak Damo itu sekitar tahun 70-an 60-an. Kalau ibu dari tahun 90-an kan? Ibu tahun 90-an. Anggap tahun 90 berarti sekarang 31 tahun ya, Bu ya? Iyalah kurang lebih. Iya. Kalau tahun 90 31 tahun jadi kuncen. Ada suka dukanya, Bu? Iya, dukanya gitu aja. Kalau ada yang orang aneh-aneh kita ngusirnya susah Pak. Di sini tuh banyak Nah, Ibu macam-macam. tahu mereka punya niat aneh-aneh dari mana? Ya kita nggak tahu Pak. Tahu kita tanya, oh ini nggak beres. Udah macam-macam Pak yang gini. Firasat berarti ya? Iya. Udah kelihatan. Berarti Ibu tadi ngeliat saya dong, dia orang nih benar apa enggak nih? Udah nggak beres lah, banyak ya di sini. Oh, berarti ini jadi terakhir nih Bu, saya ingin mempertegas aja. Intinya makam Pangeran Jayakarta ini tidak bisa disalahgunakan untuk minta kayak pemujaan atau apa. Tapi kalau berdoa silahkan, cara apapun, agama apapun, silahkan mendoakan yang ada di sini. Bu, selama Ibu di sini itu makam Ibu ya, kan ada warga juga di daerah sini. Nah, selama ini saya aja nggak kayak menampakkan atau menunjukkan hal yang positif atau itu negatif. Kebetulan di sini tuh cuman hanya pengurus RT RW, Ibu cuman ada 3 rumah doang. Nah kalau dulu di sini nih anak-anak itu tuh dulu ada pohon beringin, dan Ibu kan tinggal di belakang di situ ada pohon mangga. Dulu masih banyak pohon-pohonan, karena udah termakan waktu, pohon beringinnya juga udah laku. Tapi kalau ditebang, kalau orang-orang tuh sering lihat. Pemujudanya itu seperti apa, Bu?
ada yang menyerupai ibu katanya. Oh, Ada yang menyerupai ibu katanya lagi duduk. Ibu malam jam 1 duduk di sini enggak? Ada yang udah pulang dari mana tahun baru dari Ancol ya? iya. Ada pulang jam 3 itu. Oh, ibu duduk sendiri katanya di situ gitu. Jam berapa? Jam 3. Mau ngapain duduk di situ? Kirain tahun baru gitu. Enggak gitu. Ibu pakai baju putih gitu, pakai kerudung putih gitu. Terus di situ ada yang nyender di pohon beringin, katanya ibu pakai baju oranye. Tidurlah ibu jam 1 tuh ngapain? Enggak, gitu. Banyak sih dulu masih ada perempuan. Kalau kesininya mah walau malam, cuman orang suka kalau pulang malam suka pada lari. Sekarang dulu sih memang sepi karena di sini kan ada seberang ada VTMEC 24 jam kan, mereka kerja malam. Itu dulu mah enak sih, nggak kayak sekarang bising. Iya. Bu, kalau mereka yang berhasil nih datang ke sini dengan niatan dari hati mereka, terus mereka pulang ke kampung yang berhasil, biasanya mereka balik lagi ke sini tuh ngapain? Kasih, ada yang misalnya ada yang selamatan kah? Ada, iya di sini tuh ada yang syukuran. Syukurannya gitu. berarti bagi-bagi keluarga. Banyak sekitar. pejabat juga Pak. Oh gitu. Pejabat dengan DKI atau dari luar kota? Pejabat DKI daripada Jokowi, terus pada orang anggota DPR dari luar kota langsung dari pesawat ke sini, dari Kalimantan, dari mana? Oh banyak Pak, dari Lampung. Iya. Yang caleg-caleg itu dari Lampung. Minta supaya di ini ya. Iya. Katanya sih mereka berkepercayaan kalau jadi untuk kayak jabatan itu ke sini. Bagus. Dulu keluarga zaman ada bapak dulu keluarganya Pak Karno, Bu Mega. Nah, cuman kalau beliau datang enggak dini hari, malam jam 12. Oh. Orang ada yang tahu. Ziarah ke sini. Itu pasti ketemu sama ibu. Sama bapak tuh lagi ada bapak, terus kesininya mah ada siapa ya, ada sepupunya saudaranya Mbak Puan gitu apa siapa gitu pernah ke sini. Terus ada dari masih family-nya Pak Harto pernah tuh. Kayak cakep banget. Nanti deh mau pemilu. Ada nggak yang datang ke sini untuk narik pusaka yang ada di sini? Ada banyak. Dapat. Banyak. Walau malam dah ada yang dapat ada yang enggak. Itu biasanya memang sengaja diberikan sama Pangeran Jakarta ini atau begitu banyak sih. Oh memang yang berjodoh datang ke sini. Iya. Biasanya bentuknya apa tuh Bu? Pusaka-pusaka sini Bu? Ada yang cincin gitu, suka dapat cincin tergantung mungkin mintanya apa gitu. Karena ada yang maksa minta ke ibunya, ibu nggak tahu gitu, coba aja. Di sini ada, emang ada, cuman ya mengambilnya itu dengan pakai ilmu gitu. Iya narik. Ada yang puasa, ada yang berzikir, banyak. Kalau saya lihat sih energi negatifnya sih nggak ada Bu. Maksudnya biasanya kalau energi negatif ada tuh pokoknya tuh panas gitu kan. Iya. Terus Orang kalau yang dada masuk ke juga sini sesak. betah Pak. Orang yang masuk ke sini betah. Kalau anget sih tadi waktu ini anget, sekarang sudah adem nih. Udah enak, cuman tadi kagetnya saya kayak nyetrum gitu di sini Bu. Bu Nyai, saya terima kasih loh udah diajak ngobrol-ngobrol. Saya juga jadi tahu walaupun belum mendapat jawaban yang Pasti. siapa sebenarnya Pangeran Jayakarta ini, aslinya dari mana, dia keturunan dari siapa. Karena kan menurut ibu simpang siur nih. Banyak versi sih Pak. Nah gitu, kenapa bisa banyak versi? Ibu tahu nggak? Terus ini banyak yang ngaku saya ini banyak sih Pak yang langsung ke saya gitu ya. Saya Jadi keturunannya gitu. Kalau sampai ada informan juga nyari ke sini, Bu, saya mencari keturunan Pangeran Jakarta, mungkin cucitnya apa berapa yang ke-12 udah Pak, yang mengaku tuh banyak, cuman saya nggak bisa
percaya satu persatu, soalnya dari Kalimantan juga ada, memang dari Paras sih yang ada gitu, beda dari auranya gitu, beda. Tapi fotonya sendiri nggak ada. Dari Cirebon nggak ada. Dari Cirebon, dari Banten, dari Arab, dari Mbak Priuk juga ada tuh Habib. Oh gitu. Siapa yang itu? Tapi minta dilaminating, saya nggak bisa. Intinya mas, Ada Pangeran izin. Jayakarta ini pejuang yang dari khusus di Jakarta, Jakarta. iya. Keturunan siapa-siapanya kita kurang jelas gitu. Katanya ada juru keturunan Cirebon sama Banten, ada Iya, keturunan iya. Arab, mungkin sih, mungkin campuran iya. Iya. Mungkin campuran sih iya. Ya, Bu Nyai, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya. Iya, Maaf sama-sama. kalau misalnya Bu Nyai terganggu. Terima kasih untuk penjelasannya. Iya. Nah, buat teman-teman di rumah yang nonton vlog saya, semoga apa yang disampaikan Bu Nyai dan saya ini bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Nah, kalau buat teman-teman yang Muslim, misalnya kebetulan dari luar Jakarta, kebetulan datang Jakarta, terus mau berkunjung ke salah satu sejarah pejuang Jakarta, kalian bisa datang ke makam keramat Pangeran Jayakarta yang ada di Jalan Pangeran Jayakarta, Jakarta Pusat. Oh ya, terakhir Bu, satu lagi saya lupa. Kenapa disebut makam keramat? Ya karena hilangnya beliau atau bertanya teman-teman kalau Gimana? kalau orang yang udah tiada kan itu jadi dikeramatkan, karena orang misalnya kayak di mana di sini juga ada kan di sebelah Abro tuh keturunannya Habib Idrus, itu Said Abu Bakar di situ. Ada di situ. Ya deh, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton vlog saya. Sampai ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya. God bless you all.